Bagaimana jika seorang jenderal datang ke kantor polisi untuk mengambil motor anaknya yang kena tilang, lalu ketemu oknum polisi arogan? Dengan cepat, pasukan jenderal datang untuk menyerang kantor polisi dengan tank. Mari kita simak ceritanya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sore itu, langit tampak berat menahan hujan. Awan kelabu menggantung rendah, seolah menekan suasana kota kecil itu. Jalanan di depan kantor polisi BKT lengang. Hanya ada beberapa kendaraan yang melintas perlahan, seakan merasakan hawa aneh yang merambat di udara. Suara gesekan ranting pohon yang tertiup angin membuat keadaan semakin muram, menambah nuansa ketegangan. Tepat di depan bangunan kantor yang catnya mulai kusam itu, sebuah mobil hitam berhenti dengan gerakan pasti, tidak terburu-buru, namun penuh wibawa. Pintu mobil terbuka, dan dari dalam keluarlah seorang pria berusia paruh baya dengan tubuh tegap. Berseragam sipil sederhana, namun auranya tak bisa disembunyikan. Dialah Jenderal Agus. Langkahnya mantap, seolah setiap hentakan sepatu menyuarakan otoritas yang tak perlu dijelaskan lagi. Orang-orang yang melihat hanya bisa berbisik pelan, karena mereka tahu lelaki itu bukan sembarang orang. Kedatangannya bukan tanpa tujuan, ada bara amarah yang ia bawa. Motor anaknya, yang seharusnya menjadi haknya, telah disita tanpa alasan jelas oleh oknum polisi yang bermain di balik seragam. Wajahnya datar, namun sorot matanya keras bagai baja, menandakan bahwa hari ini ada sesuatu yang besar akan terjadi di kantor polisi itu. Tatapan Jenderal Agus menembus kaca jendela kantor polisi BKT yang tampak lusuh. Di dalam, terlihat bayangan beberapa polisi yang sedang berbincang. Sebagian tampak gugup ketika menyadari siapa yang datang. Namun di halaman depan hanya ada 2 orang polisi, jaga yang duduk malas, menatap kedatangannya tanpa berani menegur. Kantor itu tampak sepi, lebih mirip markas kelompok kecil yang kehilangan wibawa ketimbang institusi penegak hukum. Agus berhenti sejenak, menatap papan nama kantor polisi itu, lalu menghela napas panjang. Ia tahu, ada seseorang di dalam gedung itu yang menjadi otak dari tindakan pengecut ini. Ia bisa merasakannya, seperti naluri seorang prajurit yang terlatih membaca situasi. Suasana makin tegang ketika ia mulai melangkah masuk. Setiap langkahnya terdengar jelas, memantul di lantai yang kotor dan berdebu. Tidak ada sambutan hormat, tidak ada ucapan selamat datang. Semua mata yang memandangnya hanya dipenuhi rasa takut bercampur kebingungan. Agus tidak butuh basa-basi. Ia datang untuk satu hal saja, menuntut keadilan yang dirampas secara licik. Di ruang pelayanan, udara terasa berat. Aroma kopi basi bercampur dengan bau kertas lembab memenuhi ruangan yang pencahayaannya remang. Di sana, duduk seorang polisi dengan wajah licik, bibirnya terangkat membentuk senyum tipis penuh ejekan. Dialah Rizky, polisi yang berani menahan motor anak Jenderal Agus. Matanya menatap sinis tanpa sedikit pun rasa hormat pada sosok di hadapannya. Seolah ia tidak peduli siapa yang datang, seolah baginya jabatan dan pangkat tidak berarti apa-apa. Karena di tempat itu, dialah penguasa kecil yang membuat aturan sendiri. "Kalau mau motor anakmu balik, bayar tebusan dulu," ucap Rizky dengan nada merendahkan, sambil menyandarkan tubuh ke kursinya. Ucapannya seperti racun, menusuk telinga setiap orang yang mendengarnya. Polisi lain yang berada di ruangan itu saling pandang, sebagian terdiam, sebagian pura-pura sibuk, seolah tidak ingin ikut campur. Rizky terus menatap Agus dengan sikap menantang. Seakan yakin bahwa lelaki di depannya tidak akan berani macam-macam di dalam wilayahnya. Jenderal Agus tidak langsung bereaksi. Ia berdiri tegap, kedua tangannya mengepal di samping tubuhnya, menahan emosi yang bergolak di dalam dada. Wajahnya tetap tenang, namun sorot matanya semakin tajam, membuat beberapa polisi lain tak berani menatap balik. "Anakku tidak melakukan kesalahan. Tidak ada alasan untuk kalian menahan motornya," ucapnya dengan suara dalam dan penuh wibawa. Setiap kata keluar seperti perintah yang tidak bisa dibantah. Hening sejenak memenuhi ruangan setelah ucapan itu. Suara jam dinding terdengar begitu jelas, menandai detik demi detik yang berjalan dengan tegang. Polisi-polisi yang ada di sana mulai merasa tidak nyaman, karena mereka tahu ucapan Jenderal Agus bukan sekadar pembelaan seorang ayah,
tetapi sebuah peringatan keras. Namun Rizky justru tersenyum tipis, seolah tidak terpengaruh sama sekali. Bagi Agus, ini adalah bentuk penghinaan yang nyata. Bukan hanya kepada keluarganya, tapi juga kepada martabatnya sebagai seorang perwira tinggi. Namun Rizky tampaknya tidak gentar. Ia malah bangkit dari kursinya. Melangkah mendekat ke arah Jenderal Agus dengan sikap arogan. Tangannya menepuk meja dengan kasar. Suara hentakan kayu itu memecah hening dan membuat semua orang di ruangan terlonjak kaget. Kalau kau tidak mau bayar, motor itu tidak akan kembali. Aturan di sini aku yang buat, ucapnya penuh kesombongan. Wajahnya menyeringai, seakan ia sedang menantang seseorang yang jauh di luar jangkauannya. Kata-katanya jelas, menunjukkan bahwa hukum bukan lagi pedoman di tempat itu, melainkan hanya alat untuk memeras dan menindas. Para polisi lain terdiam membeku. Tidak ada yang berani menengahi. Mereka tahu Rizky terlalu berani, terlalu merasa berkuasa di wilayah kecilnya. Tetapi yang tidak disadari Rizky, di depannya berdiri seorang jenderal TNI yang bukan hanya membawa nama besar, melainkan juga kekuatan nyata di belakangnya. Amarah Jenderal Agus perlahan memuncak. Wajahnya mulai menunjukkan tanda-tanda murka yang tak lagi bisa ditahan. Ruangan itu kini dipenuhi ketegangan, seperti bara api yang siap meledak kapan saja. Jenderal Agus menarik napas panjang, mencoba meredam bara yang mulai membakar dadanya. Ia sudah terlalu sering menghadapi orang-orang arogan, mulai dari politikus licik, pengusaha tamak, hingga pejabat militer yang lupa diri. Tapi kali ini kesabarannya benar-benar diuji. Matanya yang tajam menatap lurus ke arah Rizky, membuat suasana ruangan semakin menegang. Suara langkah kecil para polisi lain yang bergerak mundur terdengar samar. Mereka jelas tidak ingin terjebak di tengah situasi yang kian panas. Kau hanya polisi berpangkat kecil. Suara Agus terdengar dalam penuh tekanan. Setiap kata seakan mengandung beban puluhan tahun pengalaman tempur. Jangan sekali-sekali mempermainkan rakyat, apalagi keluargaku. Kalimat itu bukan sekadar teguran, melainkan peringatan keras. Seperti gong yang ditabuh di tengah ruangan. Para polisi yang menyaksikan mulai menundukkan kepala. Mereka tahu betapa besar jurang antara seorang jenderal dengan polisi berpangkat rendah. Namun Rizky tampak berusaha menutup rasa takutnya dengan sikap angkuh. Jenderal Agus bisa merasakan darahnya mendidih, tapi masih berusaha menahan diri, meski setiap serat otot di tubuhnya bergetar menahan keinginan untuk menghajar pria sombong di depannya. Ruangan itu kini ibarat ruangan kecil berisi dinamit, dan Rizky sendiri yang sedang menyalakan sumbunya. Ucapan Jenderal Agus yang menusuk hati membuat Rizky tersinggung berat. Wajahnya mendadak memerah, urat di lehernya menegang. Matanya melotot seperti binatang buas yang merasa wilayahnya diganggu. Tanpa berpikir panjang, ia meledak dalam amarah. Tiba-tiba tinjunya melayang, keras lurus ke arah wajah Jenderal Agus. Blak! Suara hantaman memenuhi ruangan, membuat meja dan kursi bergetar. Polisi lain yang ada di sana langsung terdiam kaku. Sebagian menutup mulut, sebagian melangkah mundur dengan wajah pucat. Tak seorang pun berani menghentikan, karena mereka tahu siapa yang sedang mereka saksikan. Seorang polisi kecil meninju seorang jenderal. Situasi yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Mata beberapa polisi tampak ketakutan, sadar bahwa tindakan Rizky bisa membawa bencana besar. Namun di wajah Rizky hanya terlihat kepuasan sesaat, seolah ia berhasil menginjak wibawa seorang yang jauh lebih tinggi darinya. Hening menyelimuti ruangan, hanya terdengar napas kasar Rizky yang masih menahan emosi. Semua orang menunggu apa yang akan terjadi berikutnya, karena mereka tahu tinju itu bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Jenderal Agus tersentak sejenak, kepalanya sedikit terguncang, namun tubuh tegapnya tetap berdiri kokoh, bagaikan batu karang yang dihantam gelombang. Darah tipis mengalir dari sudut bibirnya, menetes perlahan, tapi itu justru menambah kesan menakutkan pada wajahnya. Tatapannya berubah, dingin, penuh murka, membuat udara di ruangan terasa berat seperti ada tangan tak kasat mata yang mencekik setiap orang di sana. Polisi-polisi yang menyaksikan mulai bergidik,
Keringat dingin membasahi pelipis mereka. Tidak ada yang berani mengeluarkan suara, bahkan batu kecil pun seakan bisa memicu ledakan. Rizky yang tadinya tampak puas, kini mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Matanya bertemu dengan sorot tajam Jenderal Agus. Sorot yang pernah membuat musuh di medan perang. Kehilangan nyali sebelum peluru dilepaskan. Aura yang menyelimuti ruangan seakan berubah menjadi medan pertempuran, bukan lagi kantor polisi biasa. Dalam keheningan itu, setiap detik berjalan lambat dan semua orang tahu badai besar sebentar lagi akan meledak. Tanpa memberi waktu pada siapapun untuk berpikir, Jenderal Agus bergerak. Satu gerakan cepat, penuh tenaga, melesatkan tinjunya tepat ke dada Rizky. Duk! Suara hantaman terdengar keras. Tubuh Rizky terhuyung ke belakang, hampir kehilangan keseimbangan. Napasnya langsung tersengal, dadanya terasa remuk seolah diremuk oleh palu baja. Ruangan mendadak berubah mencekam, suasana yang tadinya tegang kini berubah menjadi ketakutan nyata. Polisi-polisi yang ada di sana hanya bisa membeku di tempat, tak berani maju untuk menolong, karena mereka tahu itu sama saja dengan mencari mati. Rizky mencoba menarik napas panjang, tapi udara terasa sulit masuk ke paru-parunya. Wajahnya mulai pucat, keringat bercucuran. Sementara itu, Jenderal Agus berdiri kokoh dengan tangan masih mengepal, matanya tidak lepas dari lawannya. Semua orang bisa merasakan aura berbeda. Inilah sosok prajurit yang sudah ditempa puluhan tahun pengalaman perang. Tidak mungkin kalah hanya karena tinju seorang polisi rendahan. Rizky yang masih berusaha menahan sakit di dadanya, tiba-tiba mencoba mengumpulkan sisa keberanian. Ia mengangkat tangannya, berniat membalas, namun Jenderal Agus sudah bergerak lebih cepat. Satu langkah maju, lalu tinjunya menghantam wajah Rizky dengan kekuatan penuh. Brak! Suara benturan tulang dan daging menggema, membuat beberapa polisi terpekik tertahan. Tubuh Rizky terlempar ke belakang, menghantam lantai dengan keras. Ia tergeletak, tubuhnya bergetar menahan sakit, darah mulai mengalir dari hidung dan bibirnya. Tangannya berusaha menahan tubuh, tapi segera lemas, tak lagi punya kekuatan. Suasana ruangan semakin mencekam, seperti ada garis batas antara hidup dan mati yang baru saja dilanggar. Para polisi lain tak sanggup berkata apa-apa, mereka hanya bisa menatap dalam ketakutan. Rizky, yang tadi begitu angkuh, kini tampak seperti bangkai hidup, tak berdaya di hadapan jenderal yang ia hina. Di atasnya, Jenderal Agus berdiri dengan wajah dingin, tanpa sedikit pun menunjukkan rasa puas. Justru tatapan matanya menandakan bahwa ini baru awal dari murka yang jauh lebih besar. Suasana ruangan membeku. Polisi-polisi lain yang sejak tadi hanya menjadi penonton kini benar-benar kehilangan keberanian untuk bergerak. Mereka berdiri terpaku, sebagian mencoba mundur perlahan, sebagian lagi hanya menundukkan kepala, tidak berani menatap ke arah Jenderal Agus. Semua sadar, di hadapan mereka bukan orang biasa. Sosok tegap dengan sorot mata tajam itu adalah seorang jenderal TNI, pangkat yang di dunia militer maupun sipil bukan hanya dihormati, melainkan juga ditakuti. Tak seorang pun berani mengambil langkah gegabah, karena mereka tahu konsekuensinya bisa fatal. Bahkan suara napas terdengar jelas, berat dan penuh tekanan. Beberapa polisi muda terlihat pucat. Keringat dingin mengalir di pelipis mereka. Mereka terjebak dalam dilema. Mau menolong Rizky, jelas itu bunuh diri. Mau melawan, sama saja melawan kekuatan yang jauh di luar jangkauan mereka. Kantor polisi itu kini seakan berubah menjadi medan perang, meski belum ada peluru yang ditembakkan. Wibawa seorang jenderal mampu membuat ruangan penuh aparat berseragam, seolah hanyalah sekumpulan warga sipil tanpa daya. Diam, kaku, takut, itulah yang tersisa. Jenderal Agus menarik napas dalam, lalu mengeluarkan ponselnya dengan gerakan tenang, namun syarat ancaman. Wajahnya tetap dingin, bibirnya berlumur darah tipis yang belum ia lap. Tetapi itu hanya membuat sosoknya semakin menyeramkan. Dengan suara rendah namun tegas, ia berkata, "Pasukan, bersiap, hancurkan polsek BKT sekarang juga." Kalimat itu keluar begitu sederhana, namun maknanya seperti palu godam yang menghantam keheningan. Polisi-polisi yang mendengarnya langsung menegang,
Mata mereka melebar tak percaya. Perintah itu jelas bukan gertakan. Mereka tahu seorang jenderal tidak akan berbicara jika tidak bisa menepati kata-katanya. Telepon itu bukan sekadar perangkat komunikasi. Itu adalah pemicu malapetaka. Setelah perintah keluar, keheningan semakin mencekam. Tak ada yang berani berbicara. Hanya suara detak jarum jam di dinding yang terdengar, seolah menghitung mundur menuju kehancuran. Rizky, yang terkapar tak berdaya di lantai, mencoba membuka mata dengan lemah, wajahnya ketakutan, karena ia sadar tindakannya barusan telah menyalakan api yang mustahil bisa dipadamkan. Beberapa menit setelah perintah diberikan, udara di sekitar kantor mulai bergetar. Dari kejauhan, suara deru mesin berat terdengar semakin mendekat. Gemuruh rantai baja tank yang beradu dengan aspal memekakan telinga. Disusul suara kendaraan tempur lapis baja yang bergerak dalam formasi. Tanah bergetar, seolah dilalui kawanan gajah besi, dan kaca-kaca jendela kantor polisi mulai bergetar keras. Polisi-polisi yang masih di halaman depan langsung panik. Sebagian berlari ke arah belakang, sebagian mencoba keluar gerbang. Tapi semuanya diliputi kepanikan tak terkendali. Teriakan-teriakan histeris mulai terdengar. Ada yang memerintahkan untuk berlindung. Ada yang memohon agar semua ini dihentikan. Namun semua terlambat. Barisan kendaraan perang semakin dekat, suara klakson tempur mereka menggema seperti genderang perang. Angin membawa aroma solar yang menyengat, menandakan mesin-mesin perang itu siap melumat apa saja yang ada di hadapannya. Polisi yang sejak awal merasa gagah kini terlihat tak ubahnya sekumpulan anak ayam tercerai-berai, berlarian mencari perlindungan. Dentuman keras mengguncang malam ketika ledakan pertama menghantam pagar depan polsek. Suaranya begitu keras hingga kaca rumah warga sekitar pecah bersamaan. Api menjilat tinggi, menyinari langit yang gelap. Belum sempat orang bernapas lega, rudal kedua ditembakkan, menghantam dinding utama bangunan. Gedung yang sudah rapuh itu langsung runtuh sebagian, menimbulkan hujan debu dan puing-puing yang beterbangan. Suara sirene mendadak meraung panjang, entah berasal dari alarm kantor polisi atau kendaraan darurat yang mencoba merespons, tapi suara itu tenggelam oleh ledakan-ledakan berikutnya. Polisi berteriak panik. Ada yang mencoba berlari keluar, ada yang terjebak di dalam gedung yang sudah terbakar. Teriakan histeris bercampur dengan suara runtuhan beton, membuat malam itu seperti neraka dunia. Api menyebar cepat, melahap kayu, kertas, dan bensin yang tersimpan di garasi. Asap hitam pekat membumbung tinggi, membuat warga sekitar menjerit ketakutan dari kejauhan. Polsek BKT yang tadinya menjadi simbol kekuasaan kecil di daerah itu, kini hancur lebur dalam kobaran api dan ledakan yang tak henti-hentinya menghantam. Di tengah pemandangan apokaliptik itu, Jenderal Agus berdiri tegak. Siluet tubuhnya disinari cahaya oranye dari kobaran api, wajahnya tetap dingin tanpa ekspresi. Darah yang mengalir di sudut bibirnya telah mengering, tapi matanya tetap menatap lurus ke arah puing-puing yang membara. Ia tidak bersorak, tidak juga menunjukkan kepuasan, karena baginya ini bukan sekadar pembalasan dendam. Ini adalah pelajaran, pesan yang ingin ia sampaikan dengan cara paling keras kepada siapapun yang berani bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan keluarganya. Di sekelilingnya, tanah bergetar oleh kendaraan tempur yang masih siaga, moncong meriam mereka mengarah ke sisa bangunan yang hampir rata. Pasukannya berdiri disiplin, menunggu perintah selanjutnya. Warga sekitar yang menyaksikan dari kejauhan hanya bisa terdiam, wajah mereka campuran antara takut dan kagum. Malam itu tercatat sebagai malam ketika kesombongan segelintir aparat dibalas dengan kekuatan tak terbendung. Jenderal Agus menatap api yang menjalar, lalu berbalik perlahan. Baginya pertempuran sudah selesai. Namun pesan yang ia tinggalkan akan terus membekas di hati siapapun yang mendengar cerita tentang kehancuran Polsek BKT.